SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian pada hari ini. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk talabul ilm, tafaqquh fid din. Di antaranya adalah dengan mempelajari kitab ini, kitab Tajdidul Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbarui iman-iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh dalam menghadapi segala bentuk fitnah, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengokohkan keimanan kita. Allahumma amin. Dan insyaallah sebagaimana sudah dimulai pada sesi yang pertama oleh guru kami Al-Ustadz Al-Walid Al-Fadil Ustadzuna Mubarak wa Muallim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, di mana sudah dimulai dari awal ya, tentang sudah dibacakan kitab Tajdidul Iman ini sampai halaman ke-16. Maka insyaallah ana akan melanjutkan dari halaman 17 hingga akhir dari kitab ini biidznillah ta'ala. Yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah wa iyana jami'an, yang mana kalau saya lihat ini merupakan ringkasan ya dari kitab ini ya. Ini yang kita pernah bawa, kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanih, karya beliau juga. Sepertinya kitab ini meringkas begitu dari kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanih, yang insya Allah kitabnya ada di situs beliau ya, dan bisa di-download. Dan ada yang mewasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Jadi kalau antum mengunjungi website beliau ya, badr.net kalau nggak salah ya, di situ ada rekaman-rekaman kajian-kajian beliau, mulai dari misalnya syarah Mukhtasar Sahih Muslim ya, kemudian juga ada syarahnya Adabul Mufrad ya, dan juga kitab-kitab lainnya. Itu kalau antum ikuti, masya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Ada yang mungkin cuma 20 menitan, 30 menitan, itu bisa antum dengarkan satu saja setiap hari, satu rekaman sampai selesai. Itu ya, antum akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali ya. Balik kalau bisa menuntaskan semua. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita berada di zaman yang Allah memberikan banyak sekali kemudahan. Tinggal kitanya mau aja apa enggak
Ya. Kalau dulu menuntut ilmu ke ulama, mau hadir majelis ulama harus ke Jazirah Arab sana. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah, ya, kajian-kajian paralel kita banyak direkam. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Ya. Kajiannya Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, para ulama-ulama kita, Syekh Fauzan dan yang lainnya, tinggal kita mau dengarkan apa tidak itu. Ya. Maka ini salah satu yang Anda nasihatkan kepada para penuntut ilmu adalah untuk mendengarkan kajian-kajian dari Syekh Abdul Razak ini. Ya, kajiannya ya, banyak sekali dan sangat bermanfaat. Juga bahasanya gampang. Ya, suara beliau itu jelas, ya. Kemudian mudah dipahami bahasanya, sehingga sangat cocok sekali untuk para penuntut ilmu, ya, khususnya bagi antum sekalian yang masih tingkat pemula, ya. Maka kita memohon dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab Tajdidil Iman. Berkata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajr hafidhahumullah wa iyaya wa iyyakum jami'an, ma'rifatu mahasini ad-din al-islami. Ini diantara sebab yang bisa menambahkan keimanan, ya. Ma'rifatu mahasinid din al-islami, yaitu dengan mengetahui kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan dari agama Islam. Fad-dinul islami kulluhu mahasin. Agama Islam ini semuanya adalah baik, semuanya berisi kebaikan, keindahan. Inna darta ilal ibadati satajidu annaha akmalul ibadati wa ahsanuha. Kalau kamu melihat kepada ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam, maka kamu akan mendapatkan bahwasanya ibadah-ibadah tersebut adalah bentuk-bentuk ibadah yang paling sempurna dan yang paling baik. Ya. Coba lihat ibadah sholat. Ya. Sholat itu dimulai dengan apa kuncinya? At-tahur, bersuci dulu syaratnya. Ya. Bersuci pun wudhu itu ada tata caranya luar biasa. Ya, mencuci tangan, kemudian berkumur, membersihkan atau menghirup air ke dalam hidung, ya, mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, membasuh kepala, kuping termasuk, ya, kemudian mencuci kaki, luar biasa. Dan dilakukan 5 kali dalam sehari, ya, setiap kali mau sholat dianjurkan. Apa misalnya? Menyela-nyela jari jemari, gunting kuku kaki, semuanya ada. Sampai pakai sendal pun ada apa? Ada ilmunya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya Islam ini semua ibadah-ibadahnya itu sempurna. Makanya kalau kita belajar, semakin belajar Islam, hadis demi hadis, pelajari ilmunya, itu kita akan semakin apa? Semakin yakin dengan Islam. Gak mungkin dibuat-buat oleh seorang manusia. Ya, 14 abad lampau lagi. Ini gak mungkin jelas. Ya. Maka itu menambahkan apa? Menambahkan keyakinan kita, keimanan kita. Ya. Makanya kalau kita ingin menambah keimanan kita, hadirilah majelis-majelis ilmu. Ya. Sibukkanlah diri dengan ilmu, akan tambah keimanan. Sebaliknya ketika seseorang semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari para alim ulama, maka akan semakin jauh pula keimanannya, akan melemah. Kemudian di sini penulis melanjutkan, wa in nadarta ilal aqaid, kalau kamu melihat kepada akidah-akidah yang terkait dengan keyakinan, satajid annaha ashahul aqaidi wa aqwamuha, niscaya kamu akan mendapati bahwasanya agama Islam ini adalah akidahnya yang paling benar, paling lurus. Tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan. Ya. Tuhannya satu, qul huwallahu ahad.
tidak berbilang, bukan dua, bukan tiga, tidak berayah, tidak beranak, tidak ada pasangannya, tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Maka mudah dipahami sesuai dengan fitrah manusia, tidak sulit. Ya. Tuhannya banyak, ya. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, ya. Berbilang dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan, ya, akal rasional manusia, tidak masuk. Ya. Maka akidahnya pun adalah akidah yang paling benar, paling lurus. Wa kadza adabuhu wa akhlaquhu, begitu pula adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, akmalul akhlaq wa ajmaluha wa atyabuha, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling indah, yang paling baik akhlaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Maka agama Islam ini sempurna, Allah sendiri yang menyempurnakannya. Ya, nggak ada kurangnya sedikit pun. Seperti gelas, ya, gelas ini sudah diisi penuh air. Ya, gelas kalau dipenuhi air sudah, ya. Kalau ditambahi, ya, kelebihan, kalau dikurangi, ya nggak sempurna. Ya, seperti itulah agama Islam. Kalau kita tambahi dengan kebidahan-kebidahan, akan luber. Karena itu bukan dari Islam. Islam sudah penuh takarannya. Ya. Tapi kalau dikurangi, maka bukanlah Islam yang sempurna. Fabinadar ila hadhil mahasin, maka dengan kita melihat kepada keindahan-keindahan Islam ini, yazdadul abdu hubban lihadad din, maka akan bertambah cintanya seorang hamba kepada agama ini. Ya, semakin yakin, ya, semakin antum pelajari apa misalnya, ya, antum belajar misalnya al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, ya, misalnya al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu pasti akan membawa kemudahan. Maka kita melihat bagaimana agama Islam ini agama yang mudah. Setiap ada kesulitan pasti datang kemudahan. Orang nggak bisa wudhu, nggak ada air, maka ada kemudahan apa? Bisa tayamum, ya kan? Tayamum susah apa gampang? Gampang sekali, ya. Tinggal Bismillah, plok, ya. Kemudian wajah, tangan, beres. Ya. Jadi ada kesulitan nggak di situ? Nggak ada. Ya. Orang yang ketika misalnya tidak sanggup sholat sambil berdiri, tidak bisa apa sholat sambil berdiri, maka bisa sholat sambil duduk. Ya, yang nggak bisa duduk boleh sholat sambil tidur terlentang. Maka lihat bagaimana Islam ini agama yang mudah. Ya, belajar dari apa tadi? Misalnya belajar kitab qawaid fiqhiyah, ya, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya. Kita pelajari kaidah lainnya, ya, di antara qawaidul uzma, kaidah-kaidah yang besar misalnya, ya, la darar wala dirar misalnya, atau ad-darar yuzal, ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi semua yang membahayakan itu harus dihilangkan, ya. Maka kita lihat bagaimana Islam ini demikian sempurna, nggak boleh membahayakan orang lain, ya. Apa yang bisa membahayakan, yang menyulitkan orang lain saja nggak boleh, ya. Misalnya jalanan itu harus dijaga haknya, ya. Dijaga haknya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna wa sab'una syu'batan. Iman itu ada sekian, ya, 70 lebih cabangnya atau 60 lebih cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah, cabang utamanya adalah la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah apa? Imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Subhanallah, ya. Ini Islam baru. Menjaga jalan itu agar apa? Agar lancar orang-orang, biar, ya, enak ketika melewatinya. Ya.
Maka itulah ciri seorang mukmin muslim. Jalanan itu dijaga, bukan jalanan dikasih apa sehingga orang sulit melewatinya. Makanya antum kalau pengajian harus menjaga parkirnya itu, ya. Pikirkan kalau antum jadi orang lain terganggu nggak dengan parkir itu? Ya. Kalau pagi-pagi biasa kita lihat di sini nih, di Selat Sidotopo ini ya. Ya. Motor karena kalau penuh itu sampai orang nggak bisa lewat. Ya. Maka di sini antum perlu apa? Ya, memperhatikan, perlu punya rasa. Ya, sebagai seorang mukmin muslim itu, ya atut tariqo haqqahu, berikanlah jalan itu haknya. Ya, di antara hak jalan apa? Sudah belajar kan ya? Ya, di antaranya apa? Wakaful adha. Ya, jangan mengganggu jalannya orang. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah ini kita lihat bagaimana keindahan-keindahan Islam, subhanallah. Yang terkadang justru diabaikan oleh seorang muslim sendiri. Ya. Justru orang muslim yang sering nutup jalan, ya kan? Sering apa? Ya menyulitkan jalan orang lain. Dengan apa misalnya dengan sampahnya, dengan apa namanya membuat demo, membuat apa begitu ya. Padahal ajaran Islam jauh dari sebenarnya. Ajaran Islam adalah apa? Ajaran yang mulia, ajaran yang sempurna. Ya. Maka semua itu terkadang karena ya kita sendiri nggak tahu. Makanya di antara hal yang bisa menambah keimanan kita adalah dengan kita melihat bagaimana keindahan kesempurnaan Islam ini. Ya. Wa iqbalan alaihi, menambah kita semakin ya bersemangat untuk menuju Islam, mempelajarinya, memperdalamnya, mengamalkannya. Amalan wa sa'iyan fi tatbiqihi, untuk mengamalkannya dan berusaha mewujudkan Islam. Ya. Nah ini diantara sebab yang bisa menambah keimanan seseorang. Selanjutnya, di antara sebab lainnya berkata penulis di sini, qiraatu sayri as-salafis salih, membaca perjalanan hidup para salafus salih. Membaca perjalanan hidup para salafus salih. Inna qira'ata sayri salafis salihi kasirati Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabati radhiyallahu anhum. Sesungguhnya dengan kita membaca sejarah perjalanan hidup para salafus salih, seperti contohnya perjalanan hidupnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa siyarit tabi'ina, begitu pula sejarah perjalanan hidup para tabi'in, ya, murid-muridnya para sahabat. Wal a'imah rahimahumullah, begitu pula para imam-imam. Maka qira'ata ta'ammulin wa tadabburin wa ti'adin, dengan membacanya dengan penuh ya pemikiran, dengan penuh mentadabburinya dan mengambil pelajaran-pelajarannya. Kalau kita membacanya seperti ini, min asbabi ziyadatil iman, ini adalah diantara sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang. Ya. Hanya ketika kita bosan, ya, tiap hari apa misalnya suatu pelajaran yang berat begitu ya, untuk tasliyahnya, untuk ya hiburannya adalah dengan kita membaca ya sirahnya orang-orang soleh seperti ini. Ya. Kita mendengar betapa kisah-kisahnya menakjubkan, kesabaran mereka, keikhlasan mereka dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah. Ya. Kita merasa kita ini belum ada apa-apanya, ya, jauh dari mereka. Maka di situ akan timbul semangat lagi. Kama qila, sebagaimana diucapkan, karir aliyah hadithahum ya hadi fahadithuhum yajlul fuadas sadiyah. Karir alayya, ya, ulangilah bagiku hadithahum, tentang ya kisah-kisah mereka ya hadi, ya, wahai orang yang menuntun. Fahadithum yajlul fuada sadia, karena kisah-kisah mereka itu akan
meninggikan hati yang bergetar, ya, artinya as-sadi yang bergema. Jadi ketika membacanya itu hati kita bergetar, jadi semangat lagi, gitu. Ya. Qala Muhammad bin Yunus rahimahullah, ma ra'aitu lil qalbi anfa'a min dzikri salihin. Saya tidaklah melihat bagi hati itu yang lebih bermanfaat daripada disebutkannya kisah-kisah orang-orang salih. Maka ketika kita membacanya itu akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan semangat, termasuk menambah keimanan kita. Ya, kita kebut sedikit ya. Selanjutnya, di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan, at-ta'ammulu fi ayatillah al-kauniyah, memikirkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah al-kauniyah di alam ini. Ya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa iyana jami'an, fata'ammulu fi khalqillahi azza wa jalla minal ashjari wal jibali wal anhar wal bihar wal awdiyati was sama'i wal ard wan nujum wal qamar wa ghairiha. Dengan kita memikirkan penciptaan Allah, baik itu pepohonan, gunung-gunung, sungai-sungai, lautan, lembah-lembah, langit, bumi, bintang, bulan, dan selainnya. Ketika kita melihat semua itu, yazidu fil iman, akan bertambah keimanan kita. Ya. Kita lihat langit, ya. Kita lihat langit, maka demikian luasnya. Ya. Kita ini kecil sekali. Langit yang demikian luasnya, ya, tidak ada tiangnya, ya, menjadi atapnya manusia bisa tinggal di dunia ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan hikmahnya, sehingga kita bisa merasa aman, ya, nggak takut tiba-tiba ada meteor jatuh begitu, ya. Ya. Maka ini diantara bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ballau ta'ammal al-insanu fi nafsihi, bahkan seandainya seorang manusia itu memikirkan pada dirinya sendiri. Kita lihat pada diri kita, ya. Kaifa annallaha khalaqahu fi ahsani taqwim, bagaimana Allah telah menciptakan dirinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ala akmali halin, dalam keadaan yang paling sempurna. Saya jidu ziyadatan fi imanihi wa quwwatan, dia akan mendapatkan tambahan dalam keimanannya, kekuatan dalam keimanannya. Ya. Dilihat tangannya kanan kiri, ya, ada jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking, ya. Dengannya bisa dia, ya, memegang buku kitab ini bisa dibolak-balik, ya, dengan mudah, ya. Dia bisa membaca, dia bisa menunjuk, ya. Sambil baca gatal dia bisa garuk, gitu, ya. Demikian sempurnanya, luar biasa. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, kama qala ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri-diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya kita melihat tubuh kita ini, ada jantungnya, ya, ada paru-parunya, ya, darahnya, kulitnya, luar biasa. Ya. Jadi bukan terjadi begitu saja, tapi pasti ada yang, ya, membuat tubuh kita ini. Ada yang merancangnya, ada yang mengaturnya, memberinya kehidupan. Ya. Bukan, ya, seperti teori evolusi, manusia berasal dari kera, ya, dia berubah, ya. Maka ini, ya, seorang mukmin muslim meyakini bahwasanya dirinya adalah
keturunan manusia, bukan keturunan kera, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari satu manusia ciptakanlah istrinya, kemudian beranak pinak sampai kita sekarang. Makanya kita Bani Adam, ya, anaknya Adam, bukan anaknya kera. Ya. Maka ya ini harus kita imani, itulah yang Allah firmankan. Karena ada orang-orang yang mengedepankan, ya, yang katanya rasionalitasnya begitu, ya, akalnya. Mereka mengatakan, oh itu kan, ya, ketika Adam diciptakan itu, ya, dari tanah, dari apa, ya, itu ada prosesnya dulu sebelumnya, ya. Nah, itu dari kera katanya. Nah, ini, ya, jelas-jelas bertentangan dengan nas, ya. Seorang mukmin muslim dia mengedepankan, ya, nususul Qur'ani was sunnah. Al-Qur'an dulu, sunnah dulu, bagaimana menjelaskannya. Ada enggak Adam itu dari, ya, sebelumnya begini-begini, jangan dia pakai akalnya belaka. Ya. Maka ini yang menjadi pegangan seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, seorang muslim yang kokoh akidahnya, selalu melihat kepada teks Al-Quran dan hadis, ya, kemudian dipahami sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Itu yang didahulukan. Jangan memahami Al-Quran itu dengan akalnya belaka, ya. Karena seorang mukmin muslim itu dia mendahulukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an dan hadis dan juga penafsiran para sahabat itu tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah, ya. Apakah Adam, ya, dengan akal yang baik, ya, bisa menerima, ya. Dan justru, ya, semakin digali dengan ya, ilmiah, maka akan semakin terungkap kebenaran sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan, ya, syubhat, harus dengan akal, ya, harus dengan rasional itu. Ya, kalau nggak sesuai dengan akal maka harus ditolak, tidak. Namun kita dahulukan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, itulah yang kita terima. Kemudian menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsirul Qur'ani bil Quran ini yang pertama, yang paling utama. Karena apa? Karena Al-Quran kalamullah. Yang paling tahu tentang Al-Quran siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena itu firman-Nya. Kemudian setelah itu baru manusia, karena yang paling tahu tentang manusia, yang di antara manusia yang paling memahami Al-Qur'an adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diberikan wahyu. Ya. Kemudian para sahabat, tafsirnya para sahabat. Karena apa? Karena mereka belajar langsung dari yang menerima wahyu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu, mereka hidup ketika Al-Quran itu turun. Wahyu ini kejadiannya kapan, turunnya, ya, ceritanya gimana, mereka yang paling tahu, ya. Maka penafsiran mereka lah yang paling diterima, ya. Baru setelah itu para tabi'in, karena mereka belajar langsung kepada para sahabat, generasi yang, ya, hidup ketika wahyu itu turun, ya. Adapun, ya, kemudian orang sekarang muncul, ya, menafsirkan dengan hawa nafsunya, dengan ya, di otak-atik, dicocok-cocokkan saja, maka ini adalah, ya, tentu saja jauh dari apa? Dari kebenaran, ya. Ketika ini harus, ya, sesuai dengan rasionalitas, ya, maka itu lebih tepatnya adalah hawa nafsu belaka, ya. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk, ya, ada di atas muka bumi ini, wa fi anfusihim, dan
pada diri-diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka bahwasanya itu adalah al-haq, adalah kebenaran. Di sini penulis membawakan sebuah atau dua bait syair. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu. Dan bagi Allah dalam setiap gerakan dan setiap diam selamanya terdapat saksi, terdapat bukti. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu, dan dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah satu. Ya. Artinya pencipta ini nggak mungkin berbilang, ya, pasti ada satu, ya, satu-satunya pencipta yang wajib untuk disembah. Selanjutnya, di antara hal yang bisa menumbuhkan keimanan adalah ta'atullah wa imtithalu amrih, ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Taqaddama ma'ana qaulu Umar bin Habib al-Khatmi radhiyallahu anhu wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu bersama kita ucapan Umar bin Habib al-Khatmi dan juga selain beliau di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annal imana yazidu bi taatillah, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dengan taat kepada Allah. Fal imanu yazidu bil ibadat, maka iman itu bisa bertambah dengan ibadah-ibadah. Kas-shalah, seperti salat. Ya. Kita tadi salat apa? Salat asar. Ya. Maka di situ seharusnya iman itu bertambah. Ya, kalau niatnya ikhlas, kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, dohir batinnya betul, maka pasti akan bertambah. Ya. Makanya pernah disebutkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada si fulan itu, dia itu suka mencuri. Ya, dia itu suka sholat, tapi sesudahnya suka mencuri. Ya, suka sholat, tapi suka mencuri. Apa kata Nabi SAW? Seharusnya yang sebelumnya bisa mencegah yang sesudahnya. Ya. Seharusnya apa? Sholatnya itu bisa mencegahnya dari perbuatan dosa tersebut. Ya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah yang memenuhi syaratnya, yang pertama niatnya ikhlas, syarat batin, dan yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka itu akan menambah keimanan. Begitu pula wazakah, zakat, wasadaqah, sedekah, watasbih, ya, bertasbih, watahlil, bertahlil, watahmid, ucapan tahmid, watakbir, ucapan takbir, watilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa ghairiha, dan selainnya, fabita'atillahi subhanahu wa ta'ala wa bimtisali awamirih yaqwal iman wa yasdad, maka keimanan itu dengan ketaatan kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya, iman itu akan menjadi kuat dan akan bertambah. Ya. Oleh karena itu usahakan, ya, sebagai seorang muslim mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita ini hidup tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah lainnya. Termasuk apa yang kita laksanakan sore hari ini, berkumpul, bermajelis, ini adalah termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita diperintahkan untuk apa? Untuk belajar. Ya. Diperintahkan untuk mencari ilmu. Ya. Wal a'malu thalathatu anwa', dan amal-amal ketaatan ini, ya, amalan secara umum itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah a'malul qalbi, amalan hati. Mislul khauf wa raja wal hubbi wal khasyah wal inabah wa tawakkul wa ghairi dalika. Contohnya seperti rasa takut, rasa harap, rasa cinta, rasa tunduk, rasa, ya, berteduh kepada Allah,
bergantung kepada Allah dan selainnya, maka semua itu adalah amalan hati. Ya. Dan semuanya bisa menjadi ibadah ya ketika ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, wa amalul lisan, amalan-amalan lisan. Contohnya at-tasbih. Ya, ucapan tasbih, tahmid, takbir. Wal amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini amalan-amalan apa? Lisan. Ya. Amalan lisan. Kemudian yang ketiga adalah wa a'malul jawarih, amalan-amalan anggota badan. Mislu, contohnya adalah sedekah, salat, ya, zakat, wal masyu fi taatillah tabaraka wa ta'ala, berjalan dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan antum dari rumah ya jalan ke sini untuk menuntut ilmu, maka itu adalah salah satu bentuk apa? Ketaatan kepada Allah. Fahadil umur kulluha tazidul iman, maka seluruh perkara tersebut itu bisa menambahkan keimanan. Ya, semuanya bagian dari kesempurnaan iman kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabangnya. A'laha ya wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Nah, ini mewakili amalan apa? Lisan. Ya. Wa adnaha imatatul adha anit thoriq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini mewakili apa? Ibadah jawarih, badan. Ya. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu adalah salah satu cabang keimanan. Ini mewakili apa? Amalan hati, amalul qalb. Ya. Maka iman itu mencakup 3 hal tersebut. Ya. Ya, makanya di antara definisi keimanan disebutkan adalah al-imanu khamsununat. Iman itu ya definisinya ada 5 huruf nun. Yaitu ya kalimat-kalimat yang berakhiran dengan huruf nun. Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Nun semua kan akhirnya. Yang pertama apa? Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, hati, janan itu. Ya, keyakinan dalam hati. Wa amalun bil arkan, ya, perbuatan apa? Anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, atau juga ada riwayat bi maksiatir rahman, ya, berkurang dengan ketaatan kepada syaitan atau kemaksiatan kepada Ar-Rahman. Wa hunaka talkhisun mujazun lil umur allati yazidu biha imanul abdi. Dan ada ringkasan ya, yang ringkas, yang singkat, yang mencakup perkara-perkara yang bisa menambah keimanan seorang hamba, ya. Wa yuqawi, artinya yuqawi, dan bisa menguatkannya. Wa amal asbab wal umur allati yudhifu bihal iman, atau yadhufu bihal iman wa yanqusu, adapun sebab-sebab perkara-perkara yang bisa melemahkan iman, mengurangi keimanan, fahiya bila syak katsiratun aidan, maka ya perkara-perkara tersebut tanpa keraguan juga banyak. Wal abdu mutalabun bima'rifatiha, seorang hamba dia dituntut untuk mengetahui sebab-sebab tersebut. Liyahdharu minha wa yattaqiyaha, untuk berhati-hati mewaspadainya dan menjauhinya, ya, sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanannya. Kama qala syairu, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi.
saya mengetahui keburukan, ya, mempelajari tentang keburukan bukanlah untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqqihi, tapi untuk mencegah diri saya terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra, barang siapa yang tidak mengetahui, tidak mempelajari tentang keburukan itu, minal khairi, tidak bisa membedakannya dengan yang kebenaran, ya kaufihi, maka kemungkinan dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Ya, seperti ya orang-orang sekarang banyak yang tidak mengerti sehingga asal berbuat, asal berbicara. Ya, padahal justru hal tersebut adalah menyelisih ajaran Islam. Ya, karena nggak ngerti. Ya. Maka ini ya, kita belajar ini biar mengerti, ya, untuk menyingkirkan kejahilan dalam diri kita ini. Ya, inilah tujuan kita untuk belajar mengangkat kejahilan dari diri kita, dan juga kalau bisa mengangkat kejahilan dari diri orang lain, khususnya ya keluarga kita yang terdekat terlebih dahulu. Ya. Wa qabla syuru'i fi dzikril umuri allati tunqasu aw tunqisul imana, sebelum kita mulai untuk menyebutkan tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, yahsunu an usyira ila anna adama ta'ahudi asbabi ziyadatul iman, maka baik sekali untuk saya mengisyaratkan bahwasanya ketika seseorang tidak berusaha untuk menjaga sebab-sebab bertambahnya keimanan, ya, sudah dipelajari tapi tidak diamalkan, ya, atau tidak berusaha untuk melihara, mengambil sebab-sebab bertambahnya keimanan, ya, wa ihmali taqwiyatihi, dia melalaikan sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanannya, wa tarkul inayati bihi, dia tidak hiraukan, tidak dijaga, tidak diperhatikan, yu'addu sabab min asbabi naqsil iman, itu sendiri adalah dihitung termasuk sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanannya. Ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, membaca sirahnya para salaf, ya, tadi, ya, kemudian mempelajari tentang keindahan-keindahan Islam, ya, dan seterusnya tadi, ya, itu kalau kita tidak berusaha untuk menjaganya, tidak berusaha untuk meraihnya, itu sendiri adalah akan berarti kita apa? Akan berkurang keimanannya, ya kawan. Ya. Oleh karena itu jangan lepas dari semua tersebut, ya. Dan semua intinya adalah kepada ilmu, belajar terus. Ya, belajar terus. Hadir di majelis ilmu, bermajelis dengan orang-orang soleh yang baca yang bermanfaat. Ya. Ketika seseorang berhenti dari sebab-sebab tadi, ya, dia nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau bermajelis, ya, maka dia pasti akan lari kepada apa? Kepada yang tidak bermanfaat. Ya. Dia akan bermalas-malasan. Dia akan hanya sekedar memenuhi syahwatnya saja, hobinya apa, kesenangannya apa, akhirnya waktunya hilang begitu saja, imannya bukan bertambah tapi akan berkurang. Ini yang dimasukkan oleh Syekh di sini. Ya. Usyiru ila anna adama ta'ahudi asbabi ziyadatul iman wa ihmali taqwiyatihi wa tarkil inayati bihi yu'addu sabar min asbabi naqsil iman. Ya. Ketika kita nggak berusaha menambah keimanan kita, maka justru akan berkurang. Tsumma inna hunaka asbab wa amawil adidatun aw adidatan wa mutanawwi'atan yanqusu bihal imanu wa yad'uf. Kemudian sesungguhnya di sana ada sebab-sebab, ya, faktor-faktor yang banyak dan berbagai macam yang bisa mengurangi dan melemahkan keimanan. Wa yumkinu an naqsimaha ila qismaini ra'isaini, dan kita bisa untuk membaginya menjadi dua bagian utama. Wa yatafarra'u anhuma awamilu katsiratun, kemudian dari dua bagian utama tersebut nanti akan bercabang, ya, menjadi faktor-faktor lain yang banyak. Adapun dua bagian besar tadi, yang pertama adalah al-qismul awal al-asbabud dakhiliyah, yaitu sebab-sebab internal dari dalam diri kita sendiri. Awil awamilul dzatiyah allati laha ta'thirun
alal iman bin naqsi, atau faktor-faktor pribadi kita, ya, yang bisa mempengaruhi berkurangnya iman kita. Ini bagian yang pertama. Faktor apa? Internal. Adapun yang kedua, al-asbab wal awamil al-kharijiyah, sebab-sebab faktor-faktor eksternal. Allati tu'athiru 'alal iman bin naqsi, yang bisa menyebabkan berkurangnya iman, ya. Fa'amal qismul awal, adapun bagian yang pertama, wa yal asbabud dakhiliyah, yaitu sebab-sebab internal dari dalam diri kita sendiri, allati yakunu mansya'uha minal insani nafsihi, yang mana sebab itu timbul dari manusia itu sendiri. Fa abrazuhal ati, maka sebab-sebab internal ini yang paling utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-jahlu, ya, al-jahl. Yang mana jahil ini adalah ziddul ilm, lawannya ilmu. Lawannya apa? Al-ilm, lawannya ilmu. Wa hadha ahammul asbab dakhiliyah. Kejahilan ini, kebodohan ini adalah sebab yang paling penting di antara sebab-sebab internal. Wal jahlu dhiddul ilm, kejahilan adalah lawannya yaitu ilm, mengetahui, ya. Enggak tahu lawannya adalah mengetahui. Fakama annal ilma yazidu fil iman wa yuqawwih, maka sebagaimana ilmu itu bisa menambah keimanan dan memperkuatnya, fakadzalikal jahlu wa qillatul ilm yanshau anhu dha'ful iman, maka begitu pula kejahilan, ya, kebodohan, ketidaktahuan dan kurangnya ilmu agama itu bisa menyebabkan lemahnya iman seseorang, ya. Walihada bayyana al-anbiya alaihimussalam liaqwamihim, oleh karena itu para nabi menjelaskan kepada kaum-kaum mereka fi katsirin minal nusus, di dalam banyak sekali teks-teks ayat, anna sababa ma hum fihi minasyirki wal ma'asi wal jahlu, bahwasanya sebab, ya, kerusakan yang mereka berada di dalamnya, sebabnya adalah sebab-sebab mereka terjatuh kepada kesyirikan dan maksiat, sebabnya adalah karena al-jahlu, kejahilan mereka, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat ke-138. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Mereka berkata, wahai Musa, jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah qaumun tajhalun, kaum yang jahil, kaum yang tidak mengetahui, ya. Artinya ketika mereka diminta untuk apa? Dibuatkan patung, minta dibuatkan Tuhan sesembahan, ya, yang itu sendiri adalah kesyirikan, maka kata Nabi Musa, kalian ini kaum yang nggak ngerti, ya. Jadi sebabnya mereka sampai minta dibuatkan, ya, patung tersebut karena mereka tidak ngerti, ya. Dan ini kejadian pula di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat baru masuk Islam, ya, maka dahulu itu ada orang musyrikin, mereka ketika mau perang, mereka biasa menggantungkan pedangnya di pohon keramat, namanya Zatu Anwat, ya. Digantungkan biar pedangnya nanti jadi pedang sakti, ya. Maka mereka pun mengatakan kepada baginda, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwat, buatkan untuk kami Zatu Anwat, pohon keramat ya Rasulullah, ya, sebagaimana mereka pun punya itu, ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan kalian seperti ucapannya kaumnya Musa, itu, ya, sama, ya. Dan sebabnya apa? Sama, karena kejahilan, ya, karena kejahilan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 54-55. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Waluton id qala liqaumihi, dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, atatun al-fahisyata wa antum tubsirun, apakah kalian mendatangi kekejian sedangkan kalian melihatnya?
sedang kalian mengetahuinya. A'innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian ini benar-benar mendatangi kaum laki-laki sejenis dengan syahwat tanpa mendatangi kaum wanita? Bal antum qaumun tajhalun, ya. Dan kalian ini adalah orang-orang yang jahil, ya. Artinya ya tertutup, ya, kebenaran yang jelas itu kadang, ya. Dan ini banyak sekarang ini. Dengan modal apa? Modalnya akal, dengan rasionalitas begitu. Ya, kembali pasti ke akal semuanya itu. Tidak mau kembali kepada Al-Qur'an, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika melegalkan hubungan sejenis, ya kan, agama Islam ini agama kasih sayang, subhanallah, ya, kasih sayang. Ya, terus ketika menyayangi hewan misalnya, ya, apakah masuk akal misalnya, kan? Ya, subhanallah, ya. Karena apa? Ya ini karena kejahilan yang luar biasa, ya. Tidak mau kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qala ta'ala an Ibrahim alaihissalam, begitu pula Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim di dalam surat Az-Zumar ayat 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apa kalian ini memerintahkan agar aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang jahil, ya, yang enggak ngerti. Ya. Jadi kenapa mereka itu sampai memerintahkan kepada, ya, Nabi Ibrahim agar menyembah selain Allah? Karena mereka itu tidak mengerti, ya. Mereka tidak bisa memahami, lihat alam ini, ya. Alam ini begitu serasinya, ada langitnya, ada siang malam, ada bintang, ada bulan, ada pepohonan, berbagai macam buahnya, ada musim-musim berganti dan lain sebagainya, luar biasa, ya. Kan pasti ada apa? Ada yang menciptakannya, ya. Nggak mungkin patung yang diciptakan oleh tangannya sendiri bisa mengatur itu semua, atau manusia, ya, yang, ya, hidup kemudian nanti mati kemudian dia bisa mengatur alam ini, nggak mungkin, ya. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla juga berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek, ya, seperti tabarruj al jahiliyatil ula, ya, sebagaimana dahulu, ya, orang-orang, ya, wanita-wanita musyrikat, mereka melakukan tabarruj karena apa? Al jahiliyah, karena kebodohan juga, ya. Nah, wanita ini, ya, sudah diberikan, ya, dimuliakan dalam Islam, ya, dijaga, ya, dimuliakan, ya, tidak disia-siakan, ya. Malah justru ingin kembali ke seperti jahiliyatul ula, ya. Sebabnya apa? Karena tidak mengerti, tidak memahami, ya, tidak membaca bagaimana sih ceritanya zaman dahulu, ya, keadaannya para wanita, bagaimana Islam itu memuliakan dan menjaga para wanita, ya. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat tersebut itu banyak sekali. Fal jahlu ra'sudda, maka kejahilan inilah intinya dari penyakit-penyakit, ya, ya kesyirikan, ya kemaksiatan, ya tabarruj tadi, ya LGBT, ya. Intinya apa? Al jahlu, ya. Wa asasul musibah, asas dasar dari musibah yang menimpa. Fa inna ma yajhalul abdu dinallah, ketika seorang hamba dia jahil terhadap agama Allah. Wa ma yuqarribu ilaihi yanshau an dalika fi'lul ma'asi, dan apa yang bisa mendekatkannya maka akan, ya, timbullah pada dirinya perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wal inhiraf al bayyin an dinillah, dan penyimpangan-penyimpangan yang jelas dari agama Allah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib.
Taubat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagi orang-orang yang mereka berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan bijahalatin, karena kebodohannya. Ya. Baik kebodohannya itu di sini adalah sifatnya ya seorang yang lemah imannya kemudian kalah dengan syahwatnya. Ya. Dia di sini disebut jahil, kenapa? Karena dia tidak tahu nanti itu balasannya apa di akhirat, dosanya itu sebesar apa dia kan nggak bisa tahu. Itulah manusia adalah jahil. Ya. Saat itu dia tertutup, yang penting saya senang, yang penting saya bermaksiat. Ya. Bijahalatin, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia segera bertaubat. Ya, artinya ketika masih hidup, masih belum terbit dari barat matahari, masih belum ya nyawanya di kerongkongannya, dia bertaubat, maka masih apa? Masih diterima oleh Allah. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan taubat atas diri mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wal jahalatu fi hadil ayah, adapun makna jahalah di dalam ayat tersebut, ta'ni jahalatul fa'il li akibatil ma'siyah, yaitu kebodohan pelaku maksiat tersebut terhadap perbuatan dari maksiatnya tersebut. Ya, dia nggak tahu dosanya, nanti adabnya apa. Ya, dia tidak pikirkan itu. Ya, walati min ahamiha, di mana akibat yang paling besar adalah sukhtur rabbi alaihi wa iqabuh, yaitu murkanya Rabb, murkanya Allah kepada dirinya, dan ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di situ pentingnya ilmu. Makanya sudah pernah saya jelaskan bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau menjelaskan ilmu itu bisa mencegah seseorang dari kemaksiatan. Kalau benar-benar ilmu itu benar-benar menancap dalam diri seseorang, benar-benar dia yakini, dia ilmui. Ya. Seperti orang yang dia melihat ada makanan yang enak, ya, makanan yang lezat di hadapannya, tapi dia tahu dengan ilmu yakin bahwasanya di makanan itu ada racunnya. Kalau dia makan dia akan binasa. Ya. Apakah ketika antum tahu ada makanan, enak begitu ya, tapi di situ ada racunnya, kira-kira antum mau makan apa enggak? Enggak akan. Ya. Ilmu seperti itu. Ketika ada maksiat, tapi ilmu antum itu benar-benar ya rasikh. Tahu saya kalau berbuat ini saya pasti rugi, saya pasti celaka di akhirat. Ya, dia akan menjauhinya. Situlah, ya, itu ilmu. Ya. Fa innahu yanghamisu fiha wa tukaththir minhu atau tukthir minhu. Maka dia akan tenggelam dalam kemaksiatan, ya, dan akan berbuat banyak kemaksiatan. Walihada kullu man asallah azza wa jalla, oleh karena itu setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa yajhalu ma yatarattabu ala hadil ma'siyah, maka dia itu sebenarnya hakikatnya jahil terhadap apa-apa yang akan timbul konsekuensi dari maksiat tersebut, min adrarin wa akhtarin katsiratin, dari bahaya-bahaya, ya, efek-efek negatif yang banyak sekali baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi sebenarnya dia adalah jahil, kalah dengan hawa nafsunya. Maka ini sebab yang paling utama adalah kejahilan. Itulah yang berusaha untuk kita lawan. Lah Ustaz ada ya hafal Quran 30 juz, hadis hafal ya, tapi kok masih bermaksiat Ustaz? Katanya ilmu itu apa? Bisa mencegah dari maksiat. Ya. Maka tadi ya, ilmu itu bukan hanya apa yang dihafal, tapi apa yang dia yakini dari apa nanti yang terjadi di akhirat nanti. Ya, dia yakin nggak nanti ada adab kubur benar-benar. Ya. Ketika keyakinan itu melemah dan lebih menguat hawa nafsunya, maka saat itu dia dihukumi sebagai orang yang jahil, ilmunya hilang sudah. Ya. Kemudian selanjutnya al-ghaflatu, kelalaian. Setelah kejahilan adalah apa? Al-ghaflah, kelalaian.
Fa idza ghafala al-insanu amma khuliqa lahu du'ufa imanuhu. Ketika seseorang manusia itu lalai dari tujuan dia diciptakan, maka akan lemah imannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala dzammal ghaflata fi kitabih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela kelalaian di dalam kitabnya, di dalam Al-Quranul Karim. Wa hadzara asyaddat tahdhir, dan Allah memperingatkan dengan peringatan yang benar-benar min sabilil ghafilin, dari jalannya orang-orang lalai. Wa bayyana rabbuna fi kitabihi annaha sifatul kafirin, dan Allah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya kelalaian ini termasuk sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-92, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, dan sungguh kebanyakan di antara manusia itu lalai dari ayat-ayat kami. Ya. Maka inilah manusia kita itu banyak lalainya, ya, sedikit ingatnya. Wa qala Allahu jalla wa azza ya'maluna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang yang zahir dari dunia ini, kehidupan dunia, akan tetapi tentang akhirat mereka lalai. Ya, ini dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sibuk hanya dengan dunia, pinter dengan dunia, tentang dunia tahu semua, teknologi pinter, ya, tentang apa berita-berita, ya, ngikuti, ya, berita apa gitu, resesi apa, tahu semua, ya, tapi tentang akhiratnya lalai. Ya, jangan seperti itu, ya. Artinya kita harus justru porsi akhirat itu lebih besar dan jangan dilalaikan, ya. Fal ghaflatu wa hiya sahwun ya'taril insan, maka kelalaian itu adalah sahwun, ya, yaitu dia lalai, dia tidak memperhatikan, ya, dia lupa. Ini ya'taril insan yang menimpa seorang manusia. Daun khatirun adalah penyakit yang berbahaya, yusibul insana wa yub'iduhu an dzikrillah, menimpa manusia dan menjauhkannya dari mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akhirnya lalai, sibuk dengan apa misalnya, ya, dengan hobinya, ya, sibuk misalnya main futsal, ya, dari pagi sampai pagi lagi misalnya. Akhirnya apa? Ya, lupa untuk apa? Untuk berzikir, ya. Maka perbanyaklah zikir kapan dan di mana saja, ya. Wa nimtithali amrihi, dia dijauhkan dari mengerjakan perintah-perintah Allah, walid nitmi'nan li ta'atihi subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari ketenangan beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena hatinya itu kosong dari mengingat Allah, ya. Maka ini hati-hati jangan sampai kita dilalaikan. Selalu isi hati kita ini dengan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, minta kepada Allah, minta petunjuknya, minta dimudahkan, minta ini terus begitu, ya, berzikir, bertahmid, bersyukur kepada Allah, ya. Itu hati yang hidup, ya. Selanjutnya adalah al-i'rab, berpaling, ya, al-i'rab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling dari peringatan tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang pendosa tersebut. Fal-iradu amma amara Allah bihi min sifatil mujrimin, ya, maka dari ayat tersebut kita ketahui bahwasanya berpaling dari apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah peringatkan, itu adalah termasuk sifatnya orang-orang mujrimin, sifatnya orang-orang pendosa, ya. Ketika diingatkan ayat, diingatkan hadis, malah berpaling, ini sifatnya apa? Mujrimin, dan Allah nanti akan membalas, ya, maka hati-hati.
alladzina yantaqimullahu azza wa jalla au jalla jalaluhu minhum, yang mana Allah nanti akan membalas mereka. Fala yanbaghi li 'abdin 'indama yasma'u kalam Allah azza wa jalla, oleh karena itu hendaknya seorang hamba ketika dia mendengar firman Allah, peringatan Allah, ya, au yasma'u hadis Rasulullah, atau mendengar hadis-hadis Rasulullah yang memperingatkan dirinya, an yu'ridu anhu, jangan sampai dia berpaling dari peringatan tersebut. Ya, hati-hati, nanti Allah balas itulah. Ya, makanya kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Sempit di sini ya bisa macam-macam. Ya. Bisa karena jiwanya ya selalu tidak tenang. Bisa karena penyakit yang menimpanya. Bisa karena kehidupan keluarganya yang rusak, bisa karena kehidupan pekerjaannya yang demikian ya menghimpitnya, macam-macam, bisa semuanya juga. Ya. Waliyadzubillah. Maka hendaknya ya jangan sampai kita berpaling. Ada ayat Al-Qur'an, ada hadis sami'na wa ta'na. Ya. Jangan kita menolak dulu dengan rasional kita, jangan sampai. Dengan akal kita jangan ditolak dulu. Ya. Ada ayat, ada hadis, imani sudah. Ya. Balil wajibu an yuqbila ala ta'atihi wa imtithalihi wa ittiba'i. Bahkan yang wajib atas seorang mukmin adalah dia menuju kepada ketaatan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa sahhan Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah datang secara sahih hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk di masjid, wan nasu ma'ah, dan manusia para sahabat sedang bersama beliau, id aqbala salasatu nafarin, maka datanglah 3 orang. Ya, ada 3 orang datang. Fa'aqbalatnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Yang 2 datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ke majelis beliau, yang 1 pergi, Pak. Ya. Qala fa waqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang 2 ini pun datang, ya, berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Adapun yang 1, ada di 3 Pak ya, yang 1 kabur, yang 2 datang ke majelis, ya. Kemudian yang 2 ini pun, yang 1 dia melihat celah, ya. Fara'a furjatan fil halaqah, dia melihat di dalam halaqahnya Rasulullah ada celah. Fajalasa, dia masuk ke celah tersebut, duduk memenuhi celah itu, Pak. Ya. Akhirnya menunjukkan ketika di majelis seperti ini, itu kalau bisa cari yang depan, ada celah maju ke depan. Ya. Ini dalilnya bagus sekali ya. Ya. Ketika melihat masih ada celah, maju ke depan. Ya. Kecuali kalau memang yang sepuh begitu ya, mungkin saya senden Ustaz karena pegel misalnya, ya wajar lah. Tapi yang muda-muda, seger-seger, ya, mana cari tiang sendenan, ya, maka ya ini adalah ya jauh dari adab seorang penuntut ilmu, ya. Dan di situ pasti ada keberkahannya ya, kawan. Makanya di sini lihat, ya, dia melihat celah, dia pun masuk duduk di situ. Wa amal akharu, adapun yang lain, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang. Wa amal tsalitsu fa adbara dhahiban, adapun yang ketiga tadi dia pergi. Ya. Falamma faraga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pun selesai dari majelis beliau, beliau bersabda, ala ukhbirakum 'anil nafari thalathati, maukah kalian kuberitahukan tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah, adapun salah seorang mereka, ya, dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindungi dia, menerima dia. Ya.
Ini yang masuk tadi ke depan, ya. Dia menuju kepada Allah pun terima, sambut sama Allah. Wa amal akharu fastahya fastahiyallahu minhu. Dia malu kepada Allah, ya dia malu, maka Allah pun malu kepada dirinya. Ya. Wa amal akharu fa'aradallahu anhu. Adapun yang terakhir tadi, yang ketiga, dia berpaling. Nah ini i'rad, berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Al jaza min jinsi al amal. Ya. Kemudian selanjutnya an-nisyan. Setelah apa? Jahal, kemudian apa? Al-ghaflah, al-irad, maka yang keempat ya an-nisyan. Lupa. Ya, lupa. Faida nasyal abdu ma umira bihi dha'ufa imanu. Ketika seorang hamba dia lupa apa yang dia telah diperintahkan oleh Allah, lupa dengan kemaksiatannya, lupa karena dia mengikuti syahwatnya, mengikuti hobinya, kesukaannya, lupa dengan perintah Allah tujuan utamanya, maka melemah pula keimanannya. Wa nisyanu nau'an. Lupa ini ada dua jenis. Yang pertama adalah nisyanun la yu'dzaru fil insan, yaitu lupa yang tidak ada uzur, bukan ya, nggak ada uzurnya, ya nggak bisa dimaafkan gitu ya. Wa huwa makana asluhu an ta'ammudin minhu, yaitu lupa yang sengaja. Artinya dia ya nggak boleh misalnya bermaksiat ya, tapi dia malah bermaksiat, berarti kan dia melupakan apa? Larangan ini. Begitulah ya. Yang penting saya enak misalnya, akhirnya dia lupa ini peringatan Allah ya. Lupa yang seperti ini ya, ini tidak ada udzur ya. Maka ini sebenarnya kurang lebih sama dengan i'rad sebenarnya kalau kita lihatnya. Wa man a'dala an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati ama ya. Qala rabbi lima hasyartani ama wa qad kuntu basira, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku di dunia melihat ya. Qala kadzalika ya. Kadzalika apa? Tuslaim ayatuna fanasitaha ya. Dibacakan kepadamu ayat-ayat kami, kemudian kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu pula pada hari ini kalian dilupakan. Gitu. Ya. Makanya jangan sampai kita melupakan apa? Melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jenis yang pertama, lupa yang nggak bisa dimaafkan, yaitu lupa yang berasal dari sengaja dia bermaksiat, dia memilih kemaksiatan. Wa min hadan nau qauluhu ta'ala, dan yang masuk dalam jenis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah maka mereka pun melupakan diri mereka ya. Akhirnya terjatuh kepada kemaksiatan, mereka lebih memilih jalan kesesatan ya. Waliyatubillah. Kemudian jenis yang kedua adalah nau'un yu'dharu fil insan, yaitu jenis lupa yang ma'dzur, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa malam yakun an ta'ammudin minhu, yaitu lupa yang tidak sengaja. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Ini artinya yang tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Maka lupa yang seperti ini adalah apa? Adalah ma'dzur. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya orang puasa, biasanya kan tanggal 1 Ramadan, ya. Dia nggak pernah puasa sebelumnya. 1 puasa baru mulai dia. Habis sholat subuh ngantuk, dia tidur, ya. Mantukan sahur gitu kan, sholat subuh tidur. Bangun-bangun jam 10 misalnya, haus kan? Bangun, haus nih, ya. Langsung ke Lukas, buka, selek, wah ini ada sirup, slok, ya. Minum, glek, alhamdulillah, gitu kan. Nong, surat tukang bakso lewat.
wah masuk gitu ya. Makan dua mangkok misalnya, alhamdulillah begitu. Sudah ingat, loh ternyata sekarang apa? Puasa, lupa dia. Ya, maka ini makdur. Gitu. Meskipun 2 mangkok gitu ya. Ya ini karena nggak sengaja memang, ya. Tapi ya jangan sampai 2 mangkok lah. Ya. Ya artinya apa? Ya ketika seseorang lupa, ya maka itu adalah udzur. Ya diberikan, makanya kata Nabi misalnya orang yang lupa sholat, man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha mata dzakara. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, ya dari sebuah sholat, maka hendaknya dia melaksanakannya ketika dia ingat. Ya, jadi nggak apa-apa, namanya manusia itu tempatnya apa? Tempatnya lupa. Ya. Tapi tentu saja jangan jadikan dalil, ya. Ketika ya di kelas, kenapa kok nggak hafal? Saya lupa Ustaz. Nggak belajar begitu, ya. Makanya di sini, ya ini 2 jenis lupa. Wa qad jaa fil hadis anna Allah ta'ala qala qad fa'altu. Sebagaimana datang di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimpali ketika tadi hamba berdoa, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan siksa kami kalau kami lupa, kalau kami keliru, maka kata Allah, qad fa'altu, saya sudah melakukannya. Artinya Allah memaafkannya, ya. Kemudian selanjutnya sebab lainnya yang bisa, ya sebab internal. Ini kita masih bicara sebab internal. Yaitu adalah fi'lul ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Wartikabud dzunub, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, dosa dan maksiat. Ini jelas bisa mengurangi keimanan. Fakama annal imana yazidu bit ta'ah, sebagaimana iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, fahuwa yanqisu bil maksiyah, maka dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Wa anwa'ul ma'asi katsiratun, jenis maksiat itu banyak sekali. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsila, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya baik secara global, ya, maupun secara tafsir, secara terperinci, ya. Jadi semua dosa itu sudah dijelaskan, Pak. Enggak ada dosa yang belum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah. Ya, Islam ini sudah sempurna, ya. Wa bayanal kaba'ira minad dzunub, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dosa-dosa benar, dosa-dosa besar, ya, al-kabair. Was-saghair, juga dosa-dosa kecil, sudah dijelaskan. Bi'a'dhami bayanin wa awdahi, dengan sejelas-jelasnya penjelasan, ya, dengan sebaik-baiknya penjelasan, sudah dijelaskan. Walihada yanbaghi 'alal abdi aidan an ya'rifa hajmal ma'asi, oleh karena itu hendaknya kita sebagai hamba, ya, hendaknya kita mengetahui besarnya ukuran maksiat yang kita kerjakan. Ya. Artinya harus tahu ini tuh dosa besar, ya, jangan diremehkan. Juga harus tahu ini tuh dosa kecil, tapi kalau dosa kecil terus-terusan juga bisa jadi besar, gitu. Ya. Dan juga janganlah kita meremehkan dosa sekecil apapun. Ya, kata para salaf dahulu, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa itu. Ya, kamu melanggar perintahnya siapa itu? Ya. Melanggar apa? Perintahnya Allah. Melanggar perintahnya Allah ringan apa berat? Besar apa kecil? Besar. Itu. Ya. Namun ya tentu saja kita utamakan yang kabair dulu. Itu harus dijauhi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu." Kalau kalian menjauhi dosa-dosa yang besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian yang kecil-kecil. Ya. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, ke dalam surga. Berarti yang memang harus prioritas itu dosa-dosa besar itu harus dijauhi. Ya, jangan sampai dosa besar. Kalau dosa besar ini sudah dijauhi, ya, yang kecil-kecil ini gampang, nukaffir ankum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijamin, ya, di-delete gampang. Ya. Makanya kita harus belajar apa itu dosa-dosa besar. Makanya para ulama kita pun menuliskan kitab-kitab tentang apa? Tentang al-kabair, dosa besar. Tujuannya apa? Biar kita tahu, oh ini itu dosa besar. Jangan sampai kita, ya banyak di antara manusia meremehkan.
ya, melakukannya setiap hari ternyata dosa besar. Akhirnya dia menyesalinya. Ya. Nah, di sini hendaknya seorang hamba dia tahu ya ukuran dari kemaksiatan tersebut bahayanya. Wa may yatarattab 'alaiha min khatarin wa dararin. Dan apa-apa yang menjadi akibat dari kemaksiatan tersebut, baik bahaya-bahayanya, ya, adabnya, hukumannya, hatta yatahasyaha, sampai dia menjauhi. Tahu, ini saya kalau berbuat ini, ya misalnya nggak akan dilihat sama Allah nanti, nggak akan disujud, nggak akan diajak bicara sama Allah. Ada maksiat itu yang nanti diancam adab kubur misalnya, ya, misalnya orang yang kencing sembarangan, ya, nggak dibersihkan, nggak menjaga auratnya, nggak menjaga pakaiannya, maka nanti apa? Ya amatu adal qabri minal baul, kebanyakan adab kubur itu dari air kencing misalnya, ya. Maka kita pun jadi apa? Harus berhati-hati begitu, ya. Bohong misalnya, bohong itu membawa kepada kefajiran, kefajiran akan bawa kepada neraka, ya. Nanti kalau saya bohong itu nanti di neraka, muka ini akan dipanggang di atas api neraka, ya. Dan dosa semakin kita tahu, jadi kita tahu, oh ini ada bahayanya. Dosa besar adalah dosa-dosa yang ada ancaman hukumannya di dunia, ada ketetapan hukumannya di dunia, dan ada ancaman nanti di akhirat. Itu dosa besar. Dosa besar apa? Dosa yang ada ketetapan hukum di dunia. Misalnya mencuri, dalam Al-Quran ada ketetapannya. Misalnya berzina, ada ketetapannya di Al-Quran, hukumannya apa. Misalnya qadzaf, ya, mengatakan fulan berzina dengan fulanah, nggak bisa mendatangkan 4 saksi, ya, maka dipukul tamanina jaldah, ada ketetapan hukumannya, ya. Maka dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu termasuk dosa besar, ya, seperti mencuri, berzina, ya. Juga dosa-dosa yang ada ancaman di akhirat, baik itu adab kubur misalnya, atau di padang mahsyar, ya, disetrika pakai besi panas misalnya, atau diinjak-injak sama hewannya misalnya, atau ada hukumannya dengan neraka, ya, misalnya digigit sama ular di dalam neraka, ya, atau letaknya di dasar neraka, atau ya pokoknya ada hukumannya, ya, maka itu adalah termasuk dosa-dosa besar yang harus dijauhi, ya, harus dijauhi. Termasuk isbal, kemarin kan ramai isbal, ya, masuk akal apa enggak begitu, ya. Nah, ya, kalau akalnya seorang mukmin ya jelas ya masuk. Karena apa? Karena ada dalilnya, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sami'na wa ta'na. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul ayyaqulu sami'na wa ta'na. Ucapan seorang mukmin itu kalau diseru kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya hanyalah apa? Sami'na wa ta'na, ya. Bukan, ya, masuk akal enggak, ya, begitu, ya. Hendaknya kita mengetahui hal ini, ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Walihada yanbaghi 'alal 'abdi aidan an ya'rifa hajbal ma'asi. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba dia pula mengetahui tentang ukuran maksiat tersebut. Wa ma yatarattab 'alaiha min khatarin wa darar, dan apa yang akan menjadi akibat dari maksiatnya tersebut dari mara bahaya, hatta yatahasyaha, sampai dia menjauhinya. Wa qad thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah datang hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innal abda idza akhta khati'atan, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat suatu dosa, suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka diberikan titik di dalam hatinya, sebuah titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, kalau dia berhenti dari maksiat tersebut, dia beristighfar, minta ampun dan bertaubat, tidak akan mengulanginya lagi, suqila qalbuhu, maka akan bersih kembali hatinya, titik hitam itu akan hilang. Wa in ada, tapi kalau dia kembali bermaksiat lagi, kembali lagi diulangi, zida fiha, maka bertambah lagi titik hitam, ya,
hatta ta'lu qalbah, sampai hitam itu menguasai menutupi hatinya. Wa huwa ranul ladzi dzakarallah, dan itulah makna ar-ran, ya, penutup, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ya akan menutup hati mereka lah dosa-dosa yang mereka perbuat, ya. Kemudian masih sebab internal, yaitu adalah an-nafsul ammaratun bisu, ya, jiwa an-nafs, maksudnya hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, ya, jiwa itu adalah sungguh-sungguh banyak memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idu fi khutabihi min syarri nafsi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung kepada Allah di dalam khutbah-khutbah beliau dari keburukan jiwa, dari keburukan hawa nafsu beliau. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, di dalam khutbatul hajah yang biasa dibaca, ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati amalina, dan keburukan amal-amal kami, ya. Fasta'ada min syarri nafsi wa min sayyi'il a'mal, maka beliau pun beristiadah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa, ya, dan dari keburukan amal. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi du'ai alladhi 'allamahu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah datang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, liyaqulahu fis sabahi wal masa wa inda naum, untuk senantiasa diucapkan ketika pagi dan sore hari, dan juga ketika mau tidur. Yaitu membaca apa? Qul, ucapkanlah wahai Abu Bakar, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi. Rabb kulli syai'in wa malikah, Rabbnya pemelihara segala satu dan pemiliknya. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung dari keburukan diriku. Nah, ini syahidnya. Wa min syarri syaitani wasyirki, dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Fa amara Rasulullah sallallahu, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar Siddiq an yasta'ida fis sabahi wal masa, untuk berlindung setiap pagi dan sore, wa inda naum, dan juga ketika mau tidur, min syarri nafsi, ya. Jadi doa zikir ketika mau tidur itu banyak sekali, ya kan, ya, baik dari ayat-ayatul Quran, misalnya apa, mau tidur baca apa, ayat kursi, terus 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, terus bahasa misalnya Al-Muluk, ya, Al-Musabbihat, belum membaca, ya, surat Al-Kafirun, membaca, ya, Al-Muawwidzat, ya, belum dikir-dikirnya ini juga termasuk, ya, banyak, sibuk, nggak sempat cek WA, ya kan, ya, maka itulah yang harusnya dilaksanakan, ya, karena ketika mau tidur itu kita siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk meninggal, ya, karena Allah mewafatkan manusia ketika mereka tidur, ya. Fa inna nafsa ta'murul insana bisu, karena, ya, jiwa manusia ini cenderung untuk memerintahkan manusia kepada keburukan, wal fasad, kepada kerusakan, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat. Wa tad'u ilal mahalik, mengajak kepada hal-hal yang membinasakan. Wa tas'a ila kulli qabihin, berusaha untuk mengajak kepada setiap hal yang buruk, yang keji. Fahiya bi tab'iha tajri fi maidanil mukhalafah, karena hawa nafsu seseorang itu sesuai tabiatnya itu mengalir menuju apa? Kepada tempat-tempat yang menyelisihi aturan Allah, wal berpaling dari peringatan Allah, ya. Maka ini adalah sebab-sebab
internal, ya. Amal qismu tsani, adapun bagian kedua, fawal asbabul mu'athirat al-kharijiyah, sebab-sebab eksternal, allati tu'athir fi iman binaqsi, yang menyebabkan iman berkurang. Wa tatalakhas fi thalathati awamil, dan diringkas dalam 3 hal. Yang pertama, faktor eksternal adalah asyaiton, setan, ya. Wa huwa akhtaruha wa asyadduha dararan, dan ini yang paling bahaya, ya, yang paling keras, paling besar bahayanya. Fasyaitanu huwa aladdu a'da'il ihsan, dia adalah musuh, ya, bebuyutan, musuh yang paling alot bagi manusia, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai pembantu, ya, sebagai teman, ya, temannya setan, ya, jangan, ya, pakai jin-jin misalnya, ya, jangan, bahaya, ya. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena setan itu hanyalah mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, ya. Maka jangan ikutilah, tatabi'u khutuwas, jangan ikuti langkah-langkah mereka. Kalau sudah ngikuti langkah mereka, segera berhenti, jangan keterusan, karena kalau keterusan akan bisa masuk neraka, waliyatubillah. Wa qad hadzarana rabbuna minhu asyaddat tahdzir, yang mana Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari syaitan ini dengan peringatan yang nyata, yang keras, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran." Ya. Wa min madahiri khatarihi, di antara bentuk gambaran bahayanya syaitan adalah annahu yajlisu lil insan fi kulli tariq. Syaitan itu diduduk di semua jalan. Sawaun kana hada tariq ta'atan lillah wa qurbah, baik jalan itu adalah jalan ketaatan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, am kana tariq fi ma'siyah, atau jalan keburukan, jalan kepada kemaksiatan, pasti ada syaitannya di situ. Kama akhbarana Allah Subhanahu wa taala 'ani syaitan, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita tentang syaitan. Allah berfirman, "Laqudanna lahum siratakal mustaqim." Saya akan berjaga-jaga terus, ya, untuk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ya Allah, setan itu nggak ridho kita ini duduk di sini dengan ikhlas, dengan khusyuk. Setan nggak ridho, ya, dibuat nggak khusyuk dulu, ya. Misalnya ting ting ada tuh Shopee begitu, ya. Apa namanya? Biar nggak serius, begitu. Ya, akhirnya ada apa nih, begitu kan? Dilihat, begitu. Ya. Lah, udah, sungguh benar-benar aku akan apa? Ya, palingkan dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, nanti dari segala arah. Wala tajidu aktsarhum syakirin, dan kamu tidak akan mendapati mereka kebanyakannya bersyukur kepadamu. Ya, maka ini sudah ikrarnya syaitan. Ya, maka kita yakini ini di depan, kanan, kiri, belakang itu pasti banyak syaitan. Ya, bahkan apa? Di dalam diri kita ini, dalam darah. Ya, syaitan itu apa? Terus, ya, bergerilya untuk menyesatkan kita. Ya. Hanya berhati-hati. Ya. Fa'amma tariqut ta'ah, adapun jalan ketaatan, wa qurbah, jalan mendekatkan diri kepada Allah, fa innahu yuthabbituhu anha, dibuat kita ini malas, ya. Wa yahulu bainahu bainaha, kita dihalang-halangi dari untuk taat, mau belajar, ya, dicegah begitu, ya. Ketika mau bangun subuh misalnya, nah itu kan berat, kadang itu digandoli sama setan gitu, ya. Tidur ditiup bulu-bulu sama setan, ya. Dia mau buka mata ini berat sekali begitu, ya. Wa amma tariqul ma'siyah, adapun jalan kemaksiatan, fayahutsu ala fi'la, didorong-dorong sama, ayo, ya,
ayo main, ayo gitu. Wa yadfa'ula, didorong-dorong sama setan, cepetan begitu. Ya. Fahuwa min akhtari ma yakunu 'alal iman, maka ini adalah faktor yang paling berbahaya terhadap keimanan kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa huwa yadribu mathalan ajiban li hali syaitan, dia memberikan permisalan yang menarik tentang keadaan syaitan ma'al insan, dengan manusia. Kata Ibnu Qayyim, idza aratta lidzalika mathalan mutabiqan, kalau kamu ingin mendapatkan permisalan yang cocok, yang sesuai, famathaluhu mathalu kalbin ja'i, maka permisalan syaitan itu seperti anjing yang lapar, syadidul ju', yang benar-benar sangat lapar. Bainaka wa bainahu lahmun aw khubsun, antara kamu dan dia ada daging, ya. Wa huwa yata'ammaluka wa yaraka la tuqawimu, dan dia benar-benar mengharapkan kelengahanmu, ya. Dia bisa melihatmu, ya, dan kamu nggak bisa melawan dia. Wa huwa aqrabu minka, dia jaraknya lebih dekat dari daging itu, ya. Fa anta tasjuruhu, kamu mengusirnya, ya, diteriaki. Wa tasih, kamu berteriak kepada anjing tersebut. Wa huwa ya'ba illa tahawum alaika, tapi dia enggak mau kecuali apa? Menyerangnya. Wal ghara ala ma baina, untuk mengambil apa? Daging yang ada di hadapanmu itu. Ya. Gimana coba jaganya itu? Kan sulit sekali. Ya. Jangan kita coba bisa berteriak-teriak saja. Ya. Maka tidak bisa kita berlindung dari syaitan kecuali apa? Berlindung dari penciptanya, ya, berlindung kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa muraduhu rahimahullah bihadzal matsal, maksud beliau memberikan permisalan ini, syaitan itu seperti anjing lapar tadi, ya. Taudihu madza khatari syaitan, menjelaskan betapa bahayanya syaitan itu. Ya. Kayak gitu bahayanya. Itu dekatnya begitu, ya. Alal insan, demikian bahayanya kepada diri kita manusia. Idalam yasta'id billahi min syarri, kalau kita lupa untuk berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Ya. Hanya kalau ya Allah kendaki anjing itu mau menggonggong, mau ya menerkam, tiba-tiba krek di kerangkeng, nggak bisa dia. Ya. Nggak bisa apa-apa dia. Ya. Maka ya berlindunglah kepada ya pemilik anjing tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faktor eksternal lainnya adalah ad-dunya wa fitnatuha, dunia dan segala bentuk fitnahnya, permainan-permainannya, ya, keasikan-keasikannya, ya, tontonan-tontonannya, ya, masuk piala dunianya, ini ada, ya. Wa hadzal amilu khatirun jiddan, ya. Ya. Kayaknya tidak perlu pertanyaannya, langsung aja ya. Karena ini masih banyak. Kita selesaikan saja. Wa hadzal amilu khatirun jiddan. Ya, ini juga faktor yang sangat berbahaya. Fi ta'thir 'ala al-iman bil naqsi, yang menyebabkan kekurangan iman kita. La siyama idza saratid dunya akbaru hamil insan, apalagi kalau dunia itu sudah menjadi ya pusat perhatiannya seorang manusia, menjadi maksud utamanya dia. Wa mablagha ilmihi, puncak ilmunya dia, dunia, rasional begitulah. Ya. Ini bahaya. Ya. Dia tidak mau mengingat yang akhirat, perkara-perkara yang gaib, yang nggak mungkin dicerna oleh akalnya yang hanya berupa daging berapa kilo itu, ya, yang isinya cairan saja, yang mana akal kita ini terbatas, ya. Fa'ala qadri hirsihi 'alaiha, ya, sebesar apa semangat seseorang untuk mengejar dunia, waragbatihi, keinginannya, kecintaannya kepada dunia, waftitanihi fiha, dan sebesar apa dia terfitnah kepada dunia itu, yakunu tathaquluhu anit ta'a wal ibadah, begitu pula ya menjadi ukuran beratnya dia kepada ketaatan dan ibadah. Ya. Semakin dia ya cinta kepada dunia tersebut, kepada permainan-permainan, kepada hobinya, kepada dunia, ya, maka seberat itu pula lah bebannya untuk beribadah.
Ya, semakin berat untuk ibadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri telah memperingatkan kita minal iftitani biha, dari ya jangan sampai terfitnah oleh dunia, asyadda tahdzir, dengan peringatan yang sangat ya benar-benar luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelalaian. Ya, permainan. Ya. Seperti apa? Seperti main monopoli. Ya, kalau dulu ya yang pernah tahu monopoli itu kan ya membeli tanah gitu ya. Membeli rumah, ya hotel, ya kan? Membeli ya semua, sampai penjara dibeli, ya tempat parkir dibeli semua, ya. Uangnya dikumpulkan semua kan? Ya. Begitu selesai dibereskan sudah. Selesai. Wah, dia jadi orang terkaya gitu kan. Bereskan semua, beres, ya. Kemudian ditanya, "Mas, tadi hotelnya mana? Rumahnya mana? Uangnya mana tadi? Penjaranya mana tadi dibeli?" Oh, itu kan cuma permainan, Mas, gitu kan. Ya. Begitu pula nanti ketika kita terbangun di akhirat kelak. Ya, meninggal bangun. Mana Mas dulu? Ya, hartanya, rumahnya, mobilnya, apa semua. Dunia itu cuma apa? Cuma permainan saja. Ya. Sudah berlalu. Ya. Wazinatun, perhiasan yang menarik pandangan kita. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling berbanyak-banyak harta dan anak keturunan. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffar wa nabatuhu, seperti hujan yang membuat takjub orang-orang kufar. Tumbuh-tumbuhannya apa? Tumbuh. Ya. Tsumma yahiju fatarahu musfarran, kemudian mati menjadi menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian hitam. Ya. Wa fil akhirati adabun syadid, dan di akhirat itu ada adab yang pedih. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah dan keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini, kehidupan dunia, melainkan kesenangan yang menipu. Ya, menipu. Ya. Sepertinya wah asik begitu, tapi nanti di akhirat ya penyesalan. Ya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, ayat-ayat dalam makna ini banyak. Wa inna mimma yu'inul 'abda 'ala idraki haqiqati dunya wa zuhdi fiha wa talabu ma indallah wa daral akhirah amrayni. Dan sesungguhnya ada dua perkara yang bisa membantu seorang hamba untuk mengetahui hakikat dunia ini, biar tidak tertipu, biar dia bisa zuhud, ya, hidup sederhana. Dan sudah kita dengar banyak, melihat banyak ya kisah-kisah cerita orang yang tiba-tiba meninggal, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan, waliyadzubillah. Ya. Jadi kita lihat ini, ya, dia yang meninggal, ya, teman-teman kita, oh si fulan meninggal. Kemarin kan mahasiswa semester berapa itu? Ya, semester 2 meninggal. Ya, atau semester berapa? 3, loh, sudah kelebihan satu semester berarti ya. Ya, maka kematian itu nggak melihat semester. Ya, lihat ini dunia, inilah hakikatnya dunia. Ya, maka bersegeralah menuju apa? Ketaatan. Wasani yang kedua, an-nadru fil akhirah, melihat ke akhirat. Ya, dunia begitu ya cepatnya hilangnya, nggak awet, ya. Kita lihat ke akhirat, baca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha atiyatun an qarib, akhirat itu pasti datang, kematian itu pasti datang. Wa annaha daru al-qarar, tempat yang abadi. Wa anna khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Fa idza ta'amala 'abdu fi misli hada, apabila seorang hamba benar-benar memikirkan ini, dipikir terus, diingat terus, intafa'a a'dhamal intifa, dia akan mendapatkan manfaat yang benar-benar, ya, manfaat yang luar biasa. Ya. Selanjutnya faktor eksternal yang terakhir di sini, ya, yaitu corona usu, ya, teman-teman yang buruk, ya, teman-teman yang buruk. Ini diantara faktor eksternal, ya, yang bisa melemahkan iman.
Qad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahdhir min qarinis su' wa khalitil fasad. Telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan dari teman buruk, teman yang rusak. Qala, beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama sahabatnya, teman dekatnya. Falyantur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah kalian dengan siapa dia berteman baik, ya. Pilih yang baik, ya. Jangan teman yang buruk. Pasti kita ke bawah buruknya, besar atau sedikit, cepat atau lambat, ya. Ketika kita temannya adalah ya penjahat, oh jangan dekat-dekat si fulan. Ya, meskipun kita bukan penjahat, dia ada penjahat ya. Temannya penjahat semua gitu. Ya. Sebenarnya ketika temannya orang soleh, kita kan kecipratan. Oh dia kayaknya baik, itu temannya baik-baik semua begitu. Ya. Ya. Nah ini ya, ketika kita memilih teman, pilihlah benar-benar, ya. Falyandur, kata, lihat benar-benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihadayan bagi alal mukmin, oleh karena itu hendaknya seorang mukmin an la yusahiba illa man ta'udu suhbatuhu alaihi bil khair, hendaknya dia berteman dengan orang yang akan membawa kebaikan, ya, pertemanan tersebut membawa kebaikan pada dirinya, wa nafu fi dini, dan memberikan manfaat kepada agamanya, ya. Ayo ada kajian di masjid yuk, ya, oh ya, asalnya malas akhirnya terinspirasi jadi hadir di masjid, kan dapat pahala. Ya, dibanding ayo warkop misalnya, ya, wah akhirnya apa? Ya, lalai, ya. Maka hati-hati, ya. Wa an yahdharu min mukhalatati kulli ahadin, dan hendaknya berhati-hati, ya, untuk berteman bersahabat dengan setiap orang. Wah saya itu semua orang saya ya teman baiki semuanya. Nah, ini hati-hati, ya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, laisa lil mu'minin an yaq'uda ma'a kulli man yasha' aw man sya'a. Hendaknya seorang mukmin itu janganlah dia duduk dengan setiap orang yang dia inginkan, ya, tapi dengan setiap orang yang itu baik untuknya, ya. Wa yaqulu Sufyan rahimahullah, berkata Sufyan rahimahullah ta'ala wa iyana jami'an, laisa ablagu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada yang lebih bisa merusak seseorang, ya, ataupun kesolehannya daripada seorang teman, ya. As-sahibus sahib, ya. Teman itu bisa menarik kepada kebaikan, tapi juga bisa menarik kepada keburukan. Wa yaqul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, lihatlah manusia itu dari teman-teman dekatnya. Fa innal mar'a la yukhadina aw la yukhadinu illa man yu'jibuh, karena orang itu tidak berteman dekat kecuali dengan orang yang dia sukai, ya. Kalau dia teman dekat sama penjahat, berarti dia suka kejahatannya, besar atau sedikitnya, ya. Kalau dia senang dengan orang soleh, berarti dia suka dengan apa? Kesolehan, begitu, ya. Fakultatul fusaq, orang yang berteman dengan orang-orang fusaq, ya. Wa ahlusu, orang-orang yang buruk, min a'dami asbabi naqsil iman wa dha'fi, merupakan salah satu sebab terbesar berkurang dan melemahnya iman. Bal wa rubbama idmihlalihi wa talashihi, dan bisa hilang, ya, bisa imannya mundur terus. Bahkan talasyih artinya adalah ya, larut imannya itu. Ya. Ya kalau garam masukin ke air diudek itu lama-lama apa? Hilang, ya, seperti itu. Hilang bisa-bisa imannya. Ya, gara-gara apa? Teman, bahaya memang. Ya. Wa dzalika bihasabi hali haula'i fisu wa bihasabi khultatihi lahum, dan itu tergantung bagaimana keadaan keburukan teman-temannya itu dan seberapa jauh dia ya berinteraksi ya kedalamannya dengan teman-teman buruk tersebut. Wa mimma istajadda fi zamanina, dan diantara hal yang baru di zaman kita ini, ya, ini di zamannya Syekh, ya, bukan di zaman kita, mungkin lebih parah lagi nih, ya. Di zamannya Syekh, ya. Wa huwa dakhilun fi hukmi sahibi, dan hal ini termasuk dihukumi seperti teman. Bal amruhu asyad, bahkan lebih buruk. Al julus ilal qanawatil fadhiyah, duduk di hadapan televisi.
wal mawaqi'il munharifah, di situs-situs yang sesat, yang menyimpang, fi syabakatil ankabutiyah, di jaringan internet. Ya, jadi di depan TV, layar TV, atau di depan layar komputer begitu. Ya. Tapi kalau TV itu kan nggak bisa dibawa-bawa, ya kan? Komputer, ya laptop mungkin bisa dibawa-bawa, tapi kan repot begitu. Sekarang ada yang lebih parah apa? Handphone. Ya, handphone. Ya. Kemana-mana dibawa. Ada nggak yang bawa TV ke WC misalnya? Ya, nggak bisa kan? Ya. Tapi HP bisa dia bersendiri di WC. Ya. Haitsu tamakkana a'da'uddin min khilali hadzal majal, yang mana hal ini memungkinkan bagi para musuh-musuh Islam, ya, melalui sarana tersebut, minadukhuli ilal masakin, masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, wal buyut, ya, wa yahmiluna fitanahum, yang membawa fitnah-fitnahnya, karena melalui TV itu segala masuk, ya. Orang selingkuh aja masuk TV, ya kan? Di apa namanya, sinetron kan ceritanya selingkuh biasanya apa begitu kan, ceritanya apa, kebohong misalnya. Nah, itu ditonton, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin, ya, ditonton bersama keluarga, ditertawakan, ya, jadi hiburan, ya. Padahal kita nggak ridho, ya, kalau ya itu terjadi dalam keluarga kita nggak ridho, tapi ditonton, ya. Wasumu mahum, mereka bisa masukkan racun-racunnya ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Wa yansyuruna radha'ilahum, mereka menyebarkan keburukan-keburukan mereka. Wa haqaratihim, ya hal-hal yang remeh, yang rendah. Wa fujurum, kefajiran ditampakkan, yang joget-joget, yang apa, keluar semua. Wa kanu sabiqan ya'jizuna 'anil wusuli ila afkaris syabab wa qulun nasiah, yang mana dahulunya karena nggak ada TV, nggak bisa masuk, ya, nggak bisa masuk, ya, nggak bisa mencapai akal-akal para pemuda, ya, akal-akalnya anak-anak. Ketika ada TV, ya, masuklah apa namanya, khurafat, kesyirikan, itu lewat kartun-kartun, ya, apa ajaib begitu kan, ya. Masuk semua, ya, ke dalam apa, anak-anak, ya, hantu-hantu, jin, ya, kekuatan berubah jadi jin apa misalnya, ya. Maka ini yang masuk ke dalam generasi anak-anak yang sebelumnya nggak bisa. Sekarang tambah lagi dengan handphone, ya. Dan handphone, ya, iklannya macam-macam, ya. Wa inna minal mu'sif, yang disayangkan, hakkan, benar-benar kita sayangkan, anna fi abna'il muslimin, di antara anak-anak kaum muslimin, wa banatim, anak-anak putri kaum muslimin, man yajlisu amama hadis syasat, duduk di hadapan layar-layar ini, al-mudammirah, yang merusak ini, as-sa'atit tiwal, berjam-jam, ya. Nah, kalau sekarang ini, ya, anak-anak mudanya sibuk mabar misalnya, ya, main game-game online sampai waktunya, ya, kadang mengorbankan hartanya, ya, sampai matanya pucat cekung, ya Allah, ya. Nah, ini kita saksikan, ya, dan banyak, ya, sampai ketika sudah menikah, sang istri itu mengeluh, ya, Ustaz, suami saya tidak mau bekerja. Lu ngapain? Main game, Ustaz. Subhanallah, ya. Nah, ini bahaya, ya. Mudah merusak memang. Bahkan ada, ya, dengar dari Ustaz Hadi ini, yang mengatakan, Ustaz, ini game ini lebih bahaya daripada narkoba, Pak. Loh, narkoba kan bahaya, ya, merusak jelas. Oh, ini, ya, karena anaknya sampai nggak mau sekolah, nggak mau bekerja, ya, maka bahaya, ya. Yusgi lahum bisamaihi, mereka melihat terus ke layar-layar tersebut. Yanzuru biilaihi biainihi, mereka pasang telinganya, pasang matanya, ya, jarinya pun terus dipasang, ya. Anda pakai apa ini? Pakai pendengaran ini, ya. Sampai Ustadz masuk dia nggak tahu, terus begini saja, ya. Masuk dulu, masih lama, ya. Wa yuqbilu alama ya'ridunahu biqalbihi, ya, dia melihat itu dengan hatinya. Ini bahayanya. Makanya banyak anak-anak muda sekarang itu, ya, jadi ateis.
asalnya kerukupan berjilbab begitu, tiba-tiba dicopot jilbabnya. Ya, nggak percaya dengan Islam, nggak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Ya. Nah, ini kan apa? Anak-anak itu dibesarkan, fisik badannya besar, tapi hatinya, akalnya itu nggak diberi asupan. Ya, akidah yang benar, keimanan, nggak pernah dengar hadis-hadis. Ya. Nah ini bahaya. Ya. Wa ma'amaril ayam, beriringnya hari, sehari, 2 hari terus begitu ya. Tasallalal afkarul khabitha, masuklah pemikiran-pemikiran yang keji ke dalam otaknya. Wa tata'ammakul mabadiul haddamah, maka ya menempellah ya keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip yang merusak. Ya. Wa tugzal uqul wal afkar, yang menguasai akal-akal pikiran mereka. Wa yastazajadu syarr wal fas, bertambah keburukan dan kerusakan. Ya. Wal wajibu 'alal muslim, maka kewajiban seorang muslim an yasuna nafsahu, hendaknya dia menjaga dirinya, wa baitahu, menjaga rumahnya, an ma'awilil hadmi wa tara'iqi syarri, ya, dari apa-apa yang bisa membawa kepada kehancuran dan apa-apa yang menjadi jalan menuju keburukan. Fal amru fi ghayatil khuturah, maka perkaranya ini benar-benar sangat berbahaya. Wal hafidh wallah, akan tetapi yang bisa menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim, barang siapa yang berlindung dengan Allah, minta perlindungan kepada Allah, maka dia telah mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Ya. Maka di sini Syekh menutup, ya. Beliau berdoa, Allahumma aslih lana dunyana au dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang itu merupakan inti dari perkara kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, dan perbaikilah untuk kami dunia kami yang mana dunia ini merupakan tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah untuk kami akhirat kami yang mana akhirat itulah adalah tempat kembalinya kami. Wajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikanlah kehidupan kami ini tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami adalah istirahat untuk kami dari segala bentuk keburukan. Wa asallallahu tabaraka wa ta'ala an yuqawwiya imanana wa yazidahu, dan saya memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memperkuat iman-iman kita sekalian dan menambahkannya. Wa an yujaddidal imana fi qulubina, dan mudah-mudahan Allah memperbarui keimanan-keimanan yang ada di dalam hati-hati kita. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pemberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ini adalah akhir dari daurah kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari selesainya kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekeliruan, kesalahan, dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu ala mursalin wa akhiru dalwana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.